Jadi kalau kakak sendiri sudah punya 2 anak, Di? Sudah punya 2. Target berapa, Kak? Soal target ya tergantung sebisa mungkin berapa. Kalau bisa 12, 12. Action. Oke guys, welcome back kembali lagi di channel Cidege. Oke kali. Oke guys, jadi hari ini kita bakalan bincang-bincang sama Kak Andi Palingi. Jadi buat teman-teman, ya kenalin dulu Kak deh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Kak Andi Palingi siapa, jadi Kak Andi Palingi ini beliau adalah mantan atlet, sekaligus beliau juga salah satu pemuda yang membawa obor Asian Games kemarin, ya Kak? Betul ya, Kak? Masya Allah. Kemudian beliau juga sekarang kembali ke desa untuk mengabdi kepada desa. Jadi betul itu Kak? Benar. Kalau ada salah luruskan saya. Benar. Sudah benar sekali. Jadi spesial begini, kenapa namanya begini guys ya? Buat teman-teman yang nanya kenapa namanya begini, karena ini konsep baru di channel kami ya, channel Cidege. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang soal apa ya? Tentang menikah di usia muda ya, atau lebih tepatnya mungkin Ica bisa saya, karena beliau merupakan seorang ayah Kak ya, dengan 2 anak ya terpanjang. Menurut Kak Lili, sebelum menikah ya, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan Kak? Baik, terima kasih Adinda Cudi yang mengajak bincang-bincang ringan terkait persoalan ataupun mungkin menjadi polemik memang sebenarnya di kalangan pemuda, khususnya di persoalan menghadapi yang namanya pernikahan. Bagi saya yang pernah berada di fase seperti adik-adik para pemuda yang mungkin lagi kencang-kencangnya dia punya semangat untuk membina bahtera rumah tangga, katanya. Iya. Kalau itu mungkin kira-kira. Katanya ya. Iya. Semangatnya. Iya, biasanya semangat pemuda kan selalu diawali dengan optimisme yang cukup tinggi. Bahkan ada semacam kata-kata dari masa lalu itu, atau mungkin masih sampai sekarang, para pemuda itu sebelum menginjakkan kakinya di pelaminan bilang, saya bisa sampai 7 anakku. Padahal baru 1 lahir anaknya, menggendong bayi, angkat tangan. Artinya itu salah satu contoh betapa beratnya sebenarnya dalam hal membangun rumah tangga. Cukup berat lah kalau sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan sampai hari ini. Jadi sekedar masukan kepada para pemuda yang ingin melanjutkan hatinya yang berbunga-bunga, yang dianggap berbunga-bunga, yang memiliki semangat yang cukup tinggi untuk membina anaknya orang, perempuan, calon istrinya, ya berpikir 2 kali lagi lah. Bagaimana kemudian soal kesejahteraannya dulu diperhatikan dengan baik, karena biasanya semangat tidak selalu relevan dengan realitas yang ada di lapangan di kemudian hari. Iya, tapi tadi kan begini Kak, saya kan bilang saya mau menikah nih Kak, terus kita bilang begini Kak tadi di mobil, niatmu dulu menikah karena apa, atau itu niatmu dulu, niatku saya menikah itu jika artinya kuliah kita mangku banyak yang menikah waktu mak ikut-ikutan. Iya. Nah, itu persoalan apa? Status sosial. Begitu ya? Iya, karena menikah sama temanku. Hebat-hebatan. Iya. Kalau yang sudah menikah dianggap sudah hebat, sudah dewasa. Sudah dewasa, karena sudah mampu membina yang namanya keluarga.
Kalau menurut saya sebenarnya ini menjadi permasalahan sosial dari masa ke masa. Bacaan saya selama ini status menikah dini itu memang menjadi pokok permasalahan kalau menurut saya. Iya. Pernikahan dini ya. Iya. Karena salah satu sumbangsi terbesar terbelakangnya terbelakangnya kita punya negara, khususnya tingkat pendidikan masyarakat kita, ya tidak lepas daripada yang namanya menikah di usia dini. Ya. Anak terlantar di beberapa wilayah itu disebabkan pernikahan dini. Artinya semangat untuk menikah dan membangun rumah tangga tidak diimbangi dengan kemampuan ataupun kapasitas dalam diri, apakah itu calon bapak ataupun calon ibu, apakah pemahamannya sudah cukup baik, sudah cukup dewasa misalnya menghadapi setiap polemik dan permasalahan di dalam rumah tangga. Dan yang kedua tentunya persoalan finansial. Terlalu banyak di kalangan masyarakat kita yang menikah murni bermodalkan nyali. Iya. Ujung-ujungnya pergi ke Malaysia, merantau. Iya. Setelah menikah, lahir seorang anak. Artinya pernikahan itu dalam pandangan saya punya konsekuensi. Iya. Sama dengan ketika kita makan kan. Iya. Ketika kita makan, artinya konsekuensinya buang air besar. Itu menjadi sebuah konsekuensi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Begitupun ketika kita menikah. Kita menikah, konsekuensinya itu tadi lahirnya seorang anak. Saya pikir itu konsekuensi. Artinya kedua orang tua harus ditunjang dan wajib memiliki kemampuan dalam hal bagaimana kemudian membina rumah tangga itu sendiri, bukan modal-modal nyali, nekat-nekatan, ataupun heboh-hebohan yang banyak beredar di masyarakat ataupun yang terjadi di sekitaran kita kan seperti itu. Jadi kalau kakak sendiri sudah punya 2 anak, Dik? Sudah punya 2. Target berapa, Kak? Soal target ya tergantung sebisa mungkin berapa. Kalau bisa 12. Sudah, Mika? Enggak, lanjut. Oh, iya. Kasih daun nih pertanyaan. Oh, iya. Kasih selesai, Mami kasih selesai. Hah? Tutup nih. Enggak, maksudnya mengarah untuk menutup nih. Oh, iya. 8 menit. Iya, oke. Jadi nih, Kak, sedikit sebelum ditutup kata, terima kasih. Ini, Kak. Rolling and action. Ya, waduh, luar biasa sekali ya, Kak. Tapi untuk penutup, Kak, nih, untuk penutup, bagaimana pesan Kak Lili kepada generasi muda kita yang bisa dibilang sekarang itu mereka itu kan rata-rata menikah di usia yang masih relatif muda ya, cukup belum matang gitu. Bagaimana? Apa itu deh? Apa itu mau gue suku? Apa itu masukku deh? Intinya itu, kalau itu dulu Kak, keluar dulu deh. Rumah suku mau Kak bilang itu. Bagaimana itu pendapat Kak Lili kalau misalnya ada kan banyak itu sekarang anak-anak yang mau menikah cepat. Berarti gitu. Iya, itu. Jadi iya oke. Action Kak. And action. Ya, terima kasih Kak tadi atas anunya. Jadi saya sedikit Roll and action. Oke Kak, makasih banyak atas masukannya tadi ya. Sangat luar biasa. Ini Kak, untuk penutup, bagaimana ini Kak Lili, ada tidak pesan buat teman-teman kita, karena penonton saya itu rata-rata anak-anak yang usianya masih terbilang muda, dan mereka itu untuk mana tahu mereka sih yang menonton ini punyanya untuk menikah muda. Kira-kira pesan Kak Lili untuk mereka apa?
Baik, seperti tadi yang kita sudah ulas dari sejak awal bahwa pada dasarnya pernikahan itu cukup berat, sama yang disampaikan orang tua dulu, orang tua kita dari masa ke masa bahwa pernikahan itu berat, sampai-sampai kemudian orang tua kan ada pepatahnya bahwa sebelum menikah ya kelilingi ke dapur sampai 7 kali. Artinya sebenarnya kalau kita mau mengkaji makna di balik mengelilingi dapur 7 kali itu tadi yang kita diskusikan sejak awal bahwa dinamika rumah tangga itu cukup kompleks, sampai kemudian orang tua kita dulu di masa lalu membuat sebuah analogi seperti itu, mengelilingi dapur 7 kali. Artinya Itu ritual sebelum menikah ya. itu artinya kan ada penggambaran bahwa di dalam membina rumah tangga itu ada banyak cukup tantangan yang cukup besar, cukup kompleks permasalahannya, baik itu dari sikap kedewasaan masing-masing, apa dari pihak suami maupun dari pihak istri, dan bagaimana kemudian kedua belah pihak bisa menunjang kemampuan finansial. Oke. Iya, karena kemampuan finansial ini tentunya juga menjadi dasar bagi kedua belah pihak mampu membina dan mendidik anaknya jauh lebih baik ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, persoalannya juga memang tadi sempat sebenarnya saya mau singgung bahwa kecenderungan anak-anak remaja kita, khususnya anak-anak milenial hari ini yang sampai ke jenjang pernikahan, sebenarnya ini menjadi polemik juga, menjadi permasalahan sosial juga, karena kecenderungan kita selalu hanya ingin menghalalkan yang namanya itu proses persenggamaan. Ya kan? Sebenarnya Orang tua kan, orang tua kadang juga kan terjebak di wilayah itu, bahwa daripada anak-anak kita misalnya berlaku zina, maka nikahkan dia. Konsekuensi dibalik menikahkan anak usia dini ini dengan alasan zina itu tadi anak-anak masih tidak memiliki kapasitas yang cukup baik, ya toh? Kemampuan yang cukup baik dalam hal membina rumah tangga misalnya, emosinya masih cukup labil, dan kapasitas dan potensinya untuk menunjang finansial, mencari nafkah ya masih minim tentunya. Maka lahirlah anak-anak terlantar di jalanan, iya kan? Misalnya pernikahan dini itu ikut memberikan sumbangsi terhadap banyaknya anak-anak terlantar di jalanan. Iya, karena rata-rata orang yang menikah di usia dini, data ya, saya pernah melihat data, saya kurang tahu persis seperti apa datanya, tapi saya pernah membaca di beberapa literatur ada data yang menyebutkan bahwa memang yang memberikan sumbangsi terhadap banyaknya anak-anak terlantar itu ya pernikahan dini, karena peluangnya untuk kedua orang tua ini dari pihak suami dan istri minim tanggung jawab. Wow, amazing ya, sangat luar biasa sekali pesan dari Kak Lili, dan saya sangat sangat terpukau dengan saran yang Kak. Memang rata-rata seperti itu biasanya. Oke, guys, terima kasih waktunya Kak. Baik. Saya nggak ada kopinya nih. Ya mau begitu tidur Kak. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Andi Pailingi. Buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa juga, beliau ini juga punya channel YouTube ya, jangan lupa subscribe, linknya ada di bawah ya guys ya. Terima kasih sudah stay di sini, jangan lupa like, comment, subscribe, and cuy deh. Oke kali Kak. Oke kali. Sekali Kak. Cuy deh. Oke kali. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.